Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya Ila Asri Asrofiati akan melanjutkan materi pembahasan mengenai HAM yang sebelumnya oleh rekan saya telah dijelaskan mengenai definisi atau arti dari hak asasi manusia. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sifat-sifat hak asasi manusia. Ada 5 sifat dari HAM. Yang pertama, hak asasi manusia bersifat universal. Ini adalah sifat pertama dan paling utama karena memiliki arti bahwa hak itu dimiliki oleh semua orang tanpa terkecuali, tanpa adanya perbedaan, dan tanpa ada pertimbangan-pertimbangan baik dari segi ras, suku, bangsa, bahasa, dan agama. Semuanya sama, tidak ada pandang bulu. Pada hakikatnya semuanya tuh sama, mempunyai hak asasi manusia. Nah, yang kedua, hak asasi manusia ini tuh bersifat hakiki. Nah, maksudnya itu sejak kita lahir, kita sudah mempunyai hak HAM ini gitu, mempunyai hak-haknya ini sejak kita lahir ke dunia. Nah, ini juga merupakan anugerah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa kepada kita sebagai ciptaannya. Nah, yang ketiga, hak asasi itu bersifat utuh atau berarti tidak dapat dibagi-bagi. Nah, semua orang memiliki hak yang sama tanpa ada yang dibagi-bagi. Misalnya dalam hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lainnya. Semuanya sama, rata, tanpa ada yang dibedakan, yang dibagi-bagikan, tidak ada. Nah, bagaimana misalnya dengan yang kasus bullying? Ya, itu emang semakin sini tuh semakin banyak lah ya. Mungkin pada dasarnya semua orang udah tahu lah, udah punya pengetahuan mengenai hak asasi manusia, namun mungkin kesadaran mengenai pengaplikasiannya masih kurang. Nah, padahal segala sesuatu itu tuh emang sudah diatur ya. Misalkan tentang bullying ini juga ada di dalam di bab 5 pasal 28I yang berbunyi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hak nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Nah, oleh negara pun ini sudah diatur hak asasi manusia. Nah, kita sebagai manusia juga harusnya tahu batasan-batasan kita terhadap orang lain terhadap kita. Nah, kita saling menghargailah hak kita, hak orang lain, agar terciptanya keselarasan, tidak ada jalur batas yang dilampaui gitu. Misalkan dalam hak ekonomi tanpa ada yang dibagi-bagi, namun mungkin ya dalam pengaplikasiannya pasti ada beberapa yang tidak bisa hak itu dipenuhi secara menyeluruh. Pasti ada, masih banyak sih kurang-kurangnya, masih banyak kekurangan kesadarannya dalam mengaplikasiannya. Namun sebagai orang yang tahu mengenai hak asasi, ya kita harusnya saling menghargai, saling menjaga, dan saling membantu melengkapi hak-hak yang belum mereka punya. Nah, kita bisa melengkapi gitu. Nah, yang keempat ada hak asasi yang bersifat tetap. Nah, tetap di sini tuh artinya hak yang tidak dapat dicabut oleh pihak manapun, baik itu oleh presiden, baik itu oleh
orang tua, oleh siapapun itu yang intinya memiliki kekuasaan terhadap kita, tetapi untuk hak itu tersendiri mereka tidak punya hak untuk ikut campur lah dengan hak kita gitu. Jadi tidak bisa dicabut oleh siapapun, pure itu punya kita sendiri. Nah, dan yang terakhir ada sifat kodrat, di mana sifat kodrat ini adalah sifat pemberian atau hak pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai manusia yang sejak lahir otomatis sudah melekat pada diri kita hak asasi ini. Nah, untuk itu kita sendiri bisa menjaga hak ini, bisa menghargai hak orang. Nah, kita tuh untuk orang-orang yang mengerti gitu, seharusnya bisa mengaplikasikannya secara maksimal mungkin mengenai hak asasi manusia. Nah, mungkin cukup sekian dari saya mengenai sifat-sifat dari HAM. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kurang dimengertinya pembahasan dari saya. Namun saya yakin kalian semua telah mengerti mengenai apa itu HAM, bagaimana hak manusia, hak kita, hak saya sendiri gitu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.